Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang manhaj, mazhab, ittiba, taklid, ikhtilaf, dan talfiq. Sebelumnya saya tidak akan membaca secara tekstual atau secara textbook pengertian dari masing-masing istilah ini yang mungkin bagi sebagian masih terdengar asing atau belum pernah mendengar sama sekali. Saya akan menjelaskan poin inti atau hal-hal penting atau hal utama yang terkait dengan istilah-istilah ini. Untuk pengertian secara tekstualnya bisa dilihat atau dibaca di referensi yang sudah ada. Jadi apa itu manhaj, apa itu mazhab, apa itu ittiba, taklid, ikhtilaf, dan talfiq. Baik, sebagaimana kita ketahui, sudah kita bahas pada materi sebelumnya, agama Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu akidah, hukum atau syariah, dan juga akhlak, bahkan juga bukan hanya ilmu agama saja, tapi juga ilmu seperti matematika, pertanian, astronomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar seperti bintang, planet, dan luar angkasa lainnya, sampai ke atom atau dikenal istilah sebesar biji zarah, mulai dari alam sebelum alam dunia sampai kepada alam dunia dan kemudian sampai akhirat nanti. Jadi lengkap. Nah, khusus untuk syariah, ilmu syariah atau hukum Islam, kita fokus atau konsen kepada pembahasan hukum Islam saja atau ilmu syariah. Berkaitan dengan hukum Islam, kemarin sudah juga dijelaskan bahwasanya ilmu yang mempelajari atau untuk memahami hukum Islam itu yaitu ilmu fikih dan usul fikih. Nah, di antara atau dalam ilmu fikih dan usul fikih itu populer istilah manhaj, mazhab, ittiba, taklid, ikhtilaf, dan talfiq. Baik, pertama yaitu manhaj. Manhaj ini dapat dikatakan yaitu suatu jalan atau metode, cara ataupun tuntunan, suatu tuntunan dalam mengamalkan Islam
dan juga memahami Islam, dalam hal ini khususnya hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, itu Al-Quran yaitu kitab suci yang atau pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga melalui perantara ataupun tuntunan dari para ulama. Sehingga jadi itu manhaj. Jadi sehingga tuntunan ataupun jalan metode dalam memahami dan mengamalkan Islam, baik Islam secara keseluruhan maupun hukum Islam khususnya atau ilmu syariah, dengan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dengan tuntunan dari para ulama, baik itu ulama salaf maupun ulama khalaf, ulama yang dahulu maupun ulama yang zaman sekarang. Itu adalah manhaj. Kenapa harus melalui atau harus ulama? Karena yang memahami agama Islam secara umum dan khususnya hukum Islam atau ilmu syariah, dan juga ilmu-ilmu agama, serta bukan hanya ilmunya saja yang diakui, tapi juga akidah dan akhlakul karimahnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran yaitu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya takut kepada Allah, khasyah, takut kepada Allah, yaitu hanyalah para ulama. Kemudian juga disebutkan ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita sebagai katakanlah mungkin termasuk orang awam atau yang meskipun berpendidikan namun belum sampai ke levelnya tahid kemarin atau ulama, harus mengikuti dan mentaati para ulama, baik itu ulama kontemporer zaman sekarang atau istilahnya khalaf, maupun ulama salaf, para ulama pada zaman dulu. Karena tidak mungkin bagi sebagian besar kita masyarakat awam untuk memahami agama Islam ataupun memahami hukum Islam secara langsung merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Dalam memahami Al-Quran dan Hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah, itu tidak bisa sembarangan orang, tidak semua orang bisa memahami bahkan menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis. Perlu ilmu-ilmu ataupun syarat-syarat sehingga bisa berijtihad ataupun berfatwa ataupun sampai pada level tingkatan ulama. Seperti misalnya kemarin dijelaskan syarat-syarat berijtihad atau mujtahid itu misalnya hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Kemudian juga hafal ratusan bahkan ribuan hadis.
kemudian menguasai, bukan hanya memahami tapi menguasai misalnya ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian fikih, usul fikih, kemudian ilmu bahasa Arab, filsafat, mantik, dan juga bahkan menguasai termasuk juga ilmu-ilmu umum juga. Nah, hanya ulama lah yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut, sehingga untuk memahami dan mengamalkan Islam seutuhnya dan sesuai tuntunan yang benar, yang sebagaimana yang menjadi pedoman dalam Al-Quran dan hadis, maka butuhkan para ulama yang berijtihad dalam menggali hukum ataupun dalam memahami Islam secara umum dan hukum Islam secara khususnya, sehingga tidak keluar dari koridor atau tidak keluar dari jalur yang sebagaimana atau terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sehingga tidak menjadi istilahnya menjadi sesat ataupun keluar dari jamaah ataupun nyeleneh. Jadi itu manhaj. Nah, nanti turunannya manhaj ini dari para ulama itulah nanti akan muncul perbedaan-perbedaan pendapat merupakan hasil ijtihad para ulama, sehingga muncul atau lahirnya mazhab-mazhab. Kemudian juga nanti turunannya apakah ittiba atau taklid, kemudian ada ikhtilaf dan talfiq. Jadi mazhab, ittiba, taklid, ikhtilaf dan talfiq ini adalah semuanya turunan dari manhaj. Manhaj mencakup semua ini. Oke, kemudian kita masuk pada mazhab. Tadi sudah disampaikan bahwa para ulama tadi mempelajari, mendalami dan memahami Al-Quran dan hadis, sehingga mereka bisa atau mampu berijtihad menghasilkan hukum Islam, baik itu berupa fatwa kemarin yang sudah dijelaskan, ataupun qada ataupun qanun. Sehingga pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat kumpulan dari hasil ijtihad ulama-ulama tadi melahirkan suatu namanya mazhab, suatu kelompok ataupun suatu pemikiran seorang ulama yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat berijtihad atau levelnya itu mujtahid mutlak. Yang sudah disampaikan mujtahid mutlak. Di antaranya yang kita kenal yaitu ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan ada juga yang berpendapat ada 5 mazhab, yaitu satu lagi mazhab Zahiri atau Az-Zahiri, tapi sangat sedikit dan minoritas. Yang populer dan banyak digunakan yaitu 4 mazhab tadi. Jadi dalam manhaj tadi, dalam bermanhaj, memahami atau tuntunan memahami dan mengamalkan Islam secara umum dan Islam secara khususnya, di para ulama tadi dalam berijtihad itu seringkali
menghasilkan ijtihad atau fatwa, pendapat dan pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun masih dalam satu koridor atau satu jalur besar yang dapat dikatakan manhaj yang mayoritas diamalkan atau digunakan oleh umat Islam atau umat Muslim di dunia, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering kita dengar aswaja atau sunni, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun ada juga yang mengatakan kalau Syiah itu ada yang mengatakan manhaj yang berbeda atau bahkan atau mazhab yang berbeda. Bahkan ada juga yang mengatakan bukan bagian dari Islam. Karena mengatakan dua kelompok besar di dunia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada juga Syiah. Syiah ini juga sebenarnya dia punya level-level atau tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang Syiah itu dekat dengan pemahaman dan ajarannya dekat dengan Ahlussunnah, sampailah kepada level yang atau tingkatan yang sangat jauh berbeda, bahkan bertolak belakang. Jadi sebenarnya tidak bisa kita pukul rata juga semua Syiah itu sesat ataupun berbeda. Ada yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, namun tingkatan-tingkatannya ada yang bahkan dicap atau dikatakan sesat, dan bahkan ada yang mengatakan bukan bagian dari Islam. Kita tidak akan membahas tentang itu karena itu sebenarnya lebih kepada ini ya, pembahasan manhaj atau pemikiran dalam aliran pemikiran Islam dalam Islam secara umum dan luas. Seperti juga misalnya ada juga manhaj itu ada yang secara umum secara luas dalam Islam, namun ada juga secara khusus yaitu misalnya manhaj dalam hukum Islam atau syariah. Ada juga kenal manhaj dalam pemikiran atau filsafat, dan ada juga manhaj dalam pemikiran atau akidah tadi itu, dan juga ada manhaj dalam akhlak atau tasawuf, sufi. Itu sesuai dengan masing-masing disiplin ilmunya. Nah, kalau dalam pemikiran akidah itu atau ilmu kalam itu ada sampai kepada kelompok-kelompok dan menjadi mazhab-mazhab juga. Perbedaan mazhabnya itu misalnya mazhab Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kemudian Khawarij dan lain sebagainya. Dalam tasawuf itu juga banyak sekali, ada Satariyah, ada mazhab banyak sekali mazhab-mazhab baik dalam akidah ataupun tasawuf. Nah, khusus di dalam ada satu manhaj atau kelompok besar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah tadi, yang mencakup mazhab yang digunakan dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau yang diakui dalam aswaja atau sunni, itu ada 4 mazhab besar yang tadi sudah disebutkan. Untuk masalah akidah yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian dalam tasawuf itu menggunakan lebih pada Imam Al-Ghazali. Nah, khusus untuk ilmu
ilmu syariah atau hukum Islam, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah mengakui 4 mazhab tadi. Nah, kenapa bisa muncul mazhab-mazhab atau lahir banyak mazhab? Padahal sebenarnya para ulama mazhabnya sendiri seperti mazhab Hanafi misalnya Imam Abu Hanifah, dan mazhab Maliki Imam Malik, mazhab Syafi'i Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hanbal. Para imam mazhab ini sebenarnya tidaklah memproklamirkan atau mendirikan mazhab itu sendiri. Namun mazhab ini terbentuk oleh banyaknya para pengikut atau murid-murid yang mengikuti pemikiran atau pendapat hasil ijtihad para imam mazhab tadi, sehingga 4 mazhab tadi itu meskipun terjadi perbedaan pendapat tapi masih termasuk dalam manhaj ataupun termasuk dalam kelompok yang diakui dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya dalam Ahlussunnah wal Jamaah pun juga terjadi banyak perbedaan, bukan itu hanya dari ilmu syariah atau hukum Islam saja, tapi juga sudah terbagi menjadi banyak sekali kelompok-kelompok, seperti baik itu organisasi ormas seperti NU, Muhammadiyah misalnya di Indonesia, persis. Kemudian juga dalam mazhabnya juga, kemudian ada juga yang membagi satu aliran-aliran yang semuanya itu masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sampai juga ada kelompok yang mungkin bisa dikatakan tanda kutip agak keras, dan ada juga yang agak lembut, dan kebanyakan mayoritas adalah yang pertengahan, yaitu moderat, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Jadi mazhab ini tadi lahir dari perbedaan pendapat para ulama. Padahal sebenarnya antara imam mazhab itu saling berkaitan antara guru dan murid. Jadi misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali itu murid dari Imam Syafi'i. Itu juga Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Itu juga Imam Malik pernah bertemu atau belajar dengan Imam Hanafi. Nah, jadi nanti masuk sebenarnya kepada ikhtilaf atau terjadi perbedaan pendapat, itu biasa saja antara guru dan murid, itu berbeda pendapat, berbeda pemikiran, selama masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah dan merujuk atau dalilnya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jadi bisa jadi imam-imam mazhab tadi berbeda pendapat, bisa jadi karena memang berbeda dalilnya, atau juga
Bisa jadi dalilnya sama, namun pemahaman terhadap dalil tersebut yang berbeda. Jadi yang jelas terjadi perbedaan pendapat tadi itu sehingga melahirkan suatu pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda, itu nanti namanya ikhtilaf. Kemudian kalau boleh kita ibaratkan, manhaj ini adalah suatu jalan yang sangat besar, jalan besarnya. Suatu jalan besar yang di dalamnya memuat jalan-jalan kecil, yaitu mazhab-mazhab tadi. Jadi kalau boleh kita ibaratkan, ada satu jalan besar, yang di dalam jalan besar itu terdapat jalan-jalan kecil yang berbeda-beda, namun masih satu tujuan dan satu sumber dan satu tujuan. Sumber dan tujuan sama. Itu Al-Quran, hadis, dan Islam. Nah, di luar dari itu bisa jadi keluar dari manhaj yang ada atau yang sahih, yang benar dan diakui. Contoh misalnya dalam manhaj itu, dalam memahami atau mengamalkan hukum Islam, ilmu syariah, atau misalnya dalam membaca Al-Fatihah, itu ada yang membaca Bismillah dengan jelas, kemudian ada yang disamarkan atau disirkan, ada yang tidak membaca sama sekali. Itu terjadi perbedaan pendapat yang masing-masing mazhab yang berbeda tadi. Semuanya perbedaan pendapat tadi, pendapat yang berbeda tadi, masalah yang berbeda tadi, itu semuanya masih satu manhaj, masih satu koridor ya, satu di bawah satu naungan, masih satu jalan ya. Karena apa? Karena semuanya masing-masing punya dalil yang kuat, dan masing-masing bisa jadi semuanya benar. Karena Nabi pernah contohkan semuanya, masing-masing contohnya ada. Dalilnya, masing-masing dalilnya ada. Tergantung lagi kepada situasi dan kondisi. Contoh lain misalnya ketika sholat itu ada bangkit dari ruku, kemudian namanya i'tidal, kemudian mau turun sujud. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah yang turun duluan itu lutut atau tangan duluan. Ada dua pendapat, kemudian masing-masing berbeda pendapat dan masing-masing punya dalil. Nah, ada yang akan sampai ribut dan bermusuhan gara-gara hal seperti ini. Mana yang betul dulu, mana yang betul atau mana yang benar? Ada yang bilang lutut duluan, ada yang bilang tangan duluan. Padahal kedua-duanya benar, kedua-duanya diakui dan diperbolehkan. Kedua-duanya punya dalil yang kuat, dan kedua-duanya pernah dicontohkan oleh Nabi. Tergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, ini adalah manhaj. Nah, kita mau memilih yang mana, tentu harus memilih salah satu. Tidak mungkin semua pendapat itu kita gunakan dalam satu waktu. Pilihan kita tadi itu terhadap manhaj pilihan yang ada tadi itu yang disebut dengan madhab ilaih. Jadi pendapat mana yang kita pilih. Jadi itu madhab. Tetap kita harus memilih atau menggunakan salah satu. Nah, walaupun kita mengakui semua empat madhab tadi itu. Jadi misalnya apakah lutut duluan yang turun atau tangan duluan, ya tidak masalah. Masing-masing punya dalil. Perbedaan pendapat tadi itu walaupun tuntunan yang walaupun tidak ada perbedaan pendapat tadi itu masih satu manhaj. Yang mana yang kita pilih itu madhab namanya.
Jelas dia mazhab tadi itu, perbedaan pendapat mazhab tadi itu masih dalam satu manhaj ya. Nah, yang tidak ada dalilnya itu atau di luar manhaj, keluar dari manhaj yang tidak ada pendapat mazhabnya itu kalau turun pakai kepala duluan, nah itu tidak ada. Itu yang mungkin bisa dikatakan sesat atau nyeleneh tadi, keluar dari jamaah. Itu tidak ada, itu bisa dikatakan sudah keluar dari manhaj dan perbedaan mazhab yang ada. Nah, tidak ada satupun pendapat mazhab yang mengatakan kepala duluan. Jadi sama dengan bismillah tadi, tentu dalam satu waktu itu atau satu kegiatan itu kita tentu harus memilih. Tidak mungkin kita mau dibaca bismillahnya atau tidak. Tidak mungkin kita melakukan dua hal yang berbeda dalam satu waktu bersamaan. Otomatis harus memilih salah satu. Nah, pilihan kita ada salah satu pendapat itu adalah mazhab. Sedangkan perbedaan pendapat tadi itu masih dalam satu manhaj. Nah, misalnya saya memilih mazhab yang berpendapat membaca bismillah dengan jelas. Nah, itu mazhab yang saya pilih. Adapun pendapat mazhab lain benar juga, masing-masing punya dalil semua, pernah dicontohkan Nabi semua. Nah, itu namanya manhaj keseluruhannya. Perbedaan pendapat itu walaupun berbeda itu namanya manhaj. Nah, pilihan salah satu yang dari pendapat yang berbeda tadi itu yang mau kita gunakan itu mazhab. Jadi yang jelas walaupun terjadi perbedaan pendapat mazhab yang berbeda, kemudian terjadi perbedaan pendapat itu ikhtilaf, tapi masih dalam satu manhaj. Bahkan meskipun berbeda manhaj, tapi masih dalam satu koridor besar, yaitu satu rumah, yaitu Islam. Pun kadang mungkin ada yang manhajnya berbeda. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kanan ini mungkin dikenal dengan istilah radikal, yang ekstrem kiri dikenal dengan istilah liberal, terlalu bebas. Kalau radikal terlalu keras, bahkan sampai menuduh atau mencap orang Islam yang lainnya yang di luar kelompoknya itu sesat, masuk neraka, ahli neraka, bahkan ada yang menghalalkan darahnya. Tidak bagus, tidak baik. Ada juga yang kalau liberal itu bebas, terlalu bebas, bahkan tidak kadang bertentangan juga dengan aturan-aturan yang ada. Yang di tengah itu moderat, mayoritas yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam prinsip Islam itu, prinsip hukum Islam dan juga Islam secara umum, prinsip moderat atau wasatiyah, wasatiyah. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, "Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan", umat yang wasat, umat yang pertengahan, umat yang moderat. Istilah modern sekarang itu moderat atau umat yang adil, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tidak terlalu bebas tapi tidak juga terlalu keras, tidak radikal dan tidak juga liberal, tengahan ya. Ihdinas shiratal mustaqim, jalan, tunjuklah kami jalan yang lurus, bukan jalannya menyimpang ke kiri ataupun menyimpang ke kanan, jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Itulah manhaj Islam tadi itu. Oke, kemudian dari perbedaan mazhab tadi, dari manhaj tadi turun kepada perbedaan mazhab yang berbeda.
tergantung situasi dan kondisi kita menggunakannya. Contoh misalnya lagi ada seperti ini, misalnya mayoritas di Indonesia mengikuti atau menggunakan pendapat mazhab yang berpendapat misalnya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Nah, kalau situasi dan kondisi di Indonesia mungkin tidak masalah, tapi ketika kita melaksanakan haji atau umroh di Mekah, ketika tawaf di Ka'bah itu tidak mungkin menggunakan pendapat mazhab yang ini atau tidak mungkin mengikuti pendapat mazhab ini. Kenapa? Kalau kita fanatik atau terlalu kaku memahami satu mazhab saja, satu pendapat saja, itu akan menyulitkan kita. Padahal Islam itu agama yang memudahkan. Ada kaidah yang mengatakan bahwa kalau kesulitan itu dimudahkan. Kalau sempit itu dilapangkan. Jadi kalau kita tetap menggunakan pendapat yang membatalkan wudhu bila bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka akan sangat susah sekali. Orang sudah pulang ke rumah, sudah selesai haji, sudah selesai umroh, kita masih tawaf juga di Ka'bah. Tidak selesai tawafnya. Kenapa? Karena batal terus wudhunya. Nah, di situasi ini itu kan ramai, bercampur laki-laki dan perempuan, tawaf itu bersentuhan, tidak mungkin dihindari. Nah, kalau kita menggunakan pendapat yang tadi terlalu kaku, wah ini sibuk tawafnya, sibuk bolak-balik ngambil wudhu aja, tempat wudhunya jauh lah. Sibuk itu ambil wudhu, tawaf batal, ambil wudhu, tawaf batal. Itu aja kerjaan, tidak selesai haji dan umrohnya. Tawafnya tidak selesai. Orang sudah pulang ke rumah, sudah jadi haji mabrur. Jadi harus mengikuti pendapat yang lain yang mengatakan tidak batal. Jadi sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Contoh lagi tadi misalnya yang turun duluan mau sujud itu lutut atau tangan duluan. Kedua-duanya benar, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya masih muda tidak masalah lutut duluan yang turun karena masih kuat. Tapi kalau sudah tua jangan coba-coba lutut duluan yang turun. Lutut berdiri aja udah gemetar, lutut pula yang turun duluan akhirnya tidak bangun-bangun lagi. Itu kita tangan duluan yang lebih baik turun. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengakui semua atau 4 mazhab itu bahkan boleh atau bisa menggunakan satu mazhab dan mazhab yang lainnya, boleh lebih menggunakan 4 mazhab tadi itu selama masih ada dapat dan dalilnya dari mazhab tersebut. Nah, nanti berkaitan dengan talfik nanti itu kita akan menjelaskan apakah harus menggunakan satu mazhab, wajib satu mazhab, atau boleh tidak bermazhab sama sekali, atau boleh berpindah-pindah mazhab atau menggunakan semua mazhab. Nah, itu nanti ada talfik. Kemudian ada istilah turunan lagi dari mazhab yaitu ittiba. Ittiba itu artinya adalah mengikuti. Jelas kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis, mengikuti tuntunan perintah Allah SWT dan nabinya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, namun yang dimaksud di sini ittiba, karena kita tidak mungkin langsung memahami dan mengamalkan dari Al-Quran dan hadis, harus melalui ulama. Tidak bisa orang awam langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Di sini bagaimana cara kita mengikuti ulama itu? Ada istilah ittiba, ada istilah taklid, ada nanti juga talfik. Ittiba itu mengikuti tadi ya.
Namun mengikutinya seperti apa? Tentu mengikuti pendapat ulama seperti tadi, mazhab tadi, pendapat ulama termasuk pendapat imam mazhab. Yang tentu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi jangan katakan ulama itu, kita misalnya bermazhab atau mengikuti pendapat ulama yang ini, ulama A atau ulama B. Bukan berarti kita tidak merujuk kepada Al-Quran hadis. Ulama itu juga dia tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, bagi kita mengikuti atau merujuk kepada ulama tadi. Nah, tidak bisa kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis karena ilmu kita tidak memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat tadi itu, kriteria tadi itu adalah para ulama. Bukan berarti kita mengikuti ulama atau mengikuti mazhab itu tidak mengikuti Al-Quran hadis, bukan begitu. Salah apa itu. Ulama itu, mazhab itu juga tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Semuanya ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, tergantung bagaimana cara kita mengikutinya tadi. Kalau orang awam yang langsung merujuk kepada Al-Quran hadis, makanya banyak pemikiran yang sesat, yang aneh dan nyeleneh jadinya kan. Itu tadi harus menguasai banyak disiplin ilmu, masuk ilmu bahasa Arab juga, macam-macam, banyak ilmunya. Nah, bagi kita yang mungkin tidak termasuk juga, kalau dikatakan orang awam mungkin tidak terlalu awam ya, mungkin orang berpendidikan tapi di atas orang awam lah, dia berpendidikan, kemudian ada ilmu, ada wawasan, memiliki wawasan, tapi ya tidak sampai kepada level mujtahid atau ulama. Caranya yaitu istilahnya ittiba, mengikuti pendapat ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi mengikuti pendapat tersebut dengan cara tetap mengetahui dalil-dalilnya. Misalnya kita mengikuti pendapat yang baca bismillah tadi. Dalilnya hadisnya ini, ayatnya ini, ulama yang berpendapat mazhabnya ini gitu. Jadi kita mengetahui dalil, kemudian ulama atau yang berpendapat tadi dan dalilnya apa dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu namanya ittiba. Sedangkan taklid, nah ini khusus bagi masyarakat awam, dibolehkan taklid. Artinya taklid itu mengikuti pendapat ulama yang bersumber dari Al-Quran hadis tadi itu, atau pendapat mazhab tadi itu, walaupun tidak mengetahui alasannya ataupun dalilnya. Jadi nanti kita jelaskan juga masing-masing poin ini ada terjadi perbedaan pendapat juga. Nah, kalau ittiba tadi mengikuti pendapat ulama atau suatu mazhab dengan mengetahui dalil-dalilnya, alasan-alasannya. Nah, kalau taklid itu mengikuti satu pendapat atau satu mazhab tanpa mengetahui landasan dasar hukumnya ataupun dalilnya. Nah, ini mungkin lebih kepada masyarakat awam yang memang benar-benar tidak tahu dan tidak paham, tidak pernah belajar sama sekali tentang ilmu syariah, ilmu atau Islam ataupun fikih dan usul fikih. Kemudian ikhtilaf tadi di awal sudah kita singgung, itu terjadinya perbedaan pendapat. Apakah boleh terjadi perbedaan pendapat? Tentu saja boleh. Dan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu boleh, yang tidak boleh atau yang dilarang itu adalah perpecahan. Ada istilah ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Sedangkan perpecahan itu lebih dikenal dengan istilah iftiraq, farqu. Jadi makanya dalam ayat dikatakan
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah. Jadi yang dilarang itu adalah berpecah belah, yang tidak boleh. Iftiraq. Wa la tafarraqu. Tapi ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Selama masing-masing memiliki dalil dan perbedaan pendapat tadi itu tidak berujung kepada tidak sampai kepada perpecahan tadi. Perbedaan pendapat itu keniscayaan. Perbedaan itu adalah rahmat dan tidak mungkin menyatukan perbedaan pendapat atau menyatukan perbedaan yang terhadap suatu masalah. Ibarat air dan api itu tidak mungkin disatukan. Jadi perbedaan pendapat. Nah, satu-satunya cara untuk menyikapi perbedaan pendapat ikhtilaf ini yaitu dengan toleransi, tasamuh, saling menghargai, saling menghormati pendapat masing-masing. Tidak ada kata lain, tidak ada cara lain. Kuncinya hanya satu, yaitu toleransi tadi. Saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat. Silahkan yang mau misalnya turun pakai lutut duluan silahkan, yang mau pakai tangan duluan silahkan, masing-masing punya dalil. Yang penting itu diperbolehkan perbedaan pendapat. Yang penting jangan sampai atau tidak boleh itu perpecahan seperti misalnya saling mengejek. Contoh misalnya mau misalnya pakai kunut atau mau tidak pakai kunut ya silahkan, masing-masing punya dalil. Nabi pernah mencontohkan semuanya. Nah, itu perbedaan pendapat biasa saja. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan. Nah, itu namanya perpecahan. Oh, yang kunut mengatakan yang tidak pakai kunut itu tidak sunnah, atau sebaliknya yang tidak pakai kunut mengatakan yang kunut itu bid'ah. Nah, itu sudah saling menyalahkan, itu yang tidak boleh, itu perpecahan. Atau misalnya yang memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, haram, sesat, masuk neraka. Sedangkan sebaliknya juga memperingati Nabi mengatakan yang tidak memperingati tidak cinta Nabi, tidak sunnah. Akhirnya ribut dan bertengkar dan bermusuhan. Itu yang tidak diperbolehkan. Perbedaan pendapat itu biasa saja, boleh-boleh saja. Bahkan perbedaan pendapat antara guru dengan murid, perbedaan mazhab antar mazhab, perbedaan dalam satu mazhab pun antara imam mazhabnya, guru dengan muridnya juga berbeda pendapat, juga terjadi berbeda pendapat, dan itu biasa saja. Kemudian bahkan Imam Syafi'i sendiri misalnya, satu orang yang sama dia bisa terjadi perbedaan pendapat. Ada dua pendapat yang dikenal dengan istilah qaul qadim dan qaul jadid. Jadi itu biasa saja dan boleh-boleh saja, tergantung lagi pada situasi dan kondisi tadi. Nah, itu. Makanya ada kaidah yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, itu taghayyurul ahkam, taghayyurul azman wal amkan wal ahwal. Makanya hukum itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda tergantung pada tempat, waktu dan situasi dan kondisi. Nah, itu. Jadi itu ikhtilaf ya. Jadi jangan sampai saling mengejek, saling menyalahkan, merasa kita yang benar. Kenapa? Karena tahunya cuma satu mazhab, tahunya satu pendapat, belajarnya satu guru, cuma satu kitab. Nah, sempit jadinya. Makanya ketika melihat orang lain yang berbeda pendapat atau amalannya berbeda, kita malah menyalahkan. Padahal bisa jadi mungkin dia yang benar, kita yang salah. Atau sebaliknya, atau bisa jadi semuanya benar seperti tadi itu. Nah, karena wawasan kita yang sempit atau kita yang kurang gaul, jadi tidak memahami perbedaan pendapat tadi itu, akhirnya kita bilang yang berbeda itu sesat, sesatnya, aliran sesatnya, bid'ah atau masuk neraka. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya kita harus dituntut harus memiliki wawasan yang luas. Kalau mungkin tingkat awam, masyarakat awam atau masih anak sekolah, itu mungkin masih dimaklumi, hanya tahu satu pendapat atau satu mazhab saja.
kita sudah menjadi mahasiswa, sudah di perguruan tinggi, di kampus itu wawasan harus luas dan mengetahui perbedaan pendapat atau semua pendapat yang ada, sehingga kita tidak sempit dan tidak susah. Jika kita melihat orang yang berbeda pendapat, santai saja kita melihat, fleksibel, berarti dia mungkin menggunakan pendapat mazhab yang itu, yang B atau yang C misalnya. Jadi santai aja, fleksibel, tidak perlu ribut, tidak perlu berdebat, tidak perlu saling menyalahkan, saling menyesatkan. Akhirnya itulah yang dilarang adalah perpecahan. Jadi berbeda pendapat itu biasa saja. Kemudian ada istilah tafik. Tafik itu sederhananya menggabungkan atau mencampurkan atau menggunakan pendapat dari mazhab-mazhab yang berbeda. Misalnya dalam sholat menggunakan atau dalam berwudu menggunakan satu mazhab A, kemudian juga menggunakan mazhab B. Nah, untuk hukum tafik sendiri nanti akan kita jelaskan. Yang jelas kunci dari memahami hukum Islam, baik itu fikih dan usul fikih, yaitu memahami atau menerima dan mengakui perbedaan pendapat tadi. Itu kuncinya. Jadi kalau ditanya satu hukum satu permasalahan, maka jawaban yang pertama kali sering didengar atau yang sering digunakan yaitu ulama berbeda pendapat atau terjadi perbedaan pendapat ulama. Itu sudah biasa, itu sudah sering. Yang tidak ada terjadi atau tidak boleh terjadi perbedaan pendapat itu hal-hal yang qat'i atau hal-hal yang pokok. Misal contohnya hal-hal yang sudah jelas, sudah pasti dan dalilnya qat'i atau dalilnya satu, pasti dan jelas, tidak ada perbedaan pendapat di situ. Contoh misalnya sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada yang berpendapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu sudah qat'i, sudah pasti itu. Itu tidak ada perbedaan pendapat dan tidak boleh, karena dalilnya juga jelas dan satu dalilnya. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat di situ, mungkin ada yang berpendapat, wah ini terlalu sedikit, 2 rakaat sholat subuh ini harus ditambah lagi supaya lebih banyak pahalanya, jadi 2 atau 3 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Nah, itu yang dikatakan dengan bid'ah, yang sesat. Itu yang tidak diperbolehkan. Tidak ada pendapat yang seperti itu. Nah, adapun kebanyakan masalah-masalah fikih, masalah-masalah hukum Islam, terutama masalah-masalah kontemporer, masalah yang tidak ada dalilnya dalam Quran hadis, itu hampir semuanya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang mana yang diikuti nanti sebenarnya balik kepada hukum bermazhab. Kalau intinya sebenarnya sesuai atau tergantung sesuai kepada situasi dan kondisi, tempat dan waktu juga. Ada kaidahnya tadi itu. Nanti pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya akan kita bahas tentang dalil qat'i atau pembagian dalil, kemudian mana yang tetap dan mana yang tidak tetap, mana yang berubah. Kalau hukum itu bisa berbeda, bisa berubah, sedangkan Al-Quran hadis itu nas yang tetap. Makanya kaidahnya an-nas sahih likulli zaman wa likulli makan. Nas Al-Quran hadis itu dia tetap sahih, selamat, benar sepanjang waktu dan sepanjang masa dan kapanpun dan dimanapun, sepanjang tempat, sepanjang waktu. Nah, yang berubah itu adalah hukum. Nah, bagaimana korelasi keduanya nanti akan dijelaskan secara khusus
materi selanjutnya. Yang sekarang yang jelas tadi perbedaan pendapat tadi itu kebanyakan mayoritas masalah hukum Islam, masalah fikih dan usul fikih itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, salah satu kunci lagi adalah pendapat mana yang mau diikuti, selain tergantung situasi dan kondisi juga melihat waktu dan tempat. Nah, jangan sampai sebaiknya kita mengikuti pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dan jamaah, jangan keluar dari jamaah. Misalnya kita memahami perbedaan pendapat tentang bismillah tadi. Nah, meskipun semuanya benar, semuanya ada dalil, masing-masing ada dalil, masing-masing pernah dicontohkan Nabi, tapi tetap kita harus melihat situasi dan kondisi suatu tempat dan waktunya. Misalnya kita sholat di suatu daerah yang di sana biasa menggunakan atau membaca bismillah secara jelas. Nah, dengan mentang-mentang kita paham perbedaan pendapat, oh ini kan ada pendapat lain boleh, benar juga nih ada ada pendapat lain yang tidak baca bismillah. Nah, kita misalnya menjadi imam di situ tidak baca bismillah, nah itu yang tidak diperbolehkan. Harus menyesuaikan situasi dan kondisi tadi. Kalau seperti itu yang tidak diperbolehkan, nanti khawatirnya terjadi fitnah. Ya, bahkan dianggap sesat. Kenapa? Karena masyarakat tadi awam. Kalau bagi orang yang paham ilmu fikih dan usul fikih, ilmu tentang perbedaan pendapat itu tidak masalah, santai-santai saja. Tapi bagi masyarakat awam yang tidak tahu ilmu fikih dan usul fikih, tidak mempelajari perbedaan pendapat, tahunya hanya satu pendapat saja yang biasa digunakan di suatu daerah tersebut, nah lebih baik kita mengikuti mayoritas atau jamaah di sana. Jangan sampai keluar dari jamaah, bahkan jangan takutnya dianggap sesat. Contoh juga sama dengan kunut juga. Ketika kita di satu daerah yang pakai kunut, masjidnya sholat pakai kunut, ya kita ikuti pakai kunut. Atau sebaliknya, ketika tidak daerah tersebut kita tidak pakai kunut, ya tidak pakai kunut juga. Enak fleksibel, tapi jangan sampai kita ketika menjadi imam misalnya satu masjid sholat yang biasanya di sana tidak pakai kunut, kita pakai kunut, nanti jadi asing dan aneh di sana dan tidak biasa, akhirnya bilang sesat. Jangan sampai seperti itu. Atau sebaliknya juga, yang biasanya pakai kunut kita tidak pakai kunut, nanti takutnya menimbulkan keributan dan masalah. Nah, yang salah itu yang tidak sholat atau yang tidak mengikuti imam, itu yang sebenarnya salah. Contoh imam pakai kunut, kita jadi makmum, ya ikuti pakai kunut juga. Nah, kalau imam kunut kita makmum tidak berkunut, nah itu salah sebenarnya, tidak tepat, itu bagus. Atau sebaliknya, imam tidak pakai kunut, makmumnya pakai kunut, nah itu kurang bagusnya, tidak tepat saya rasa. Karena perintahnya dalilnya adalah wajib mengikuti imam dengan berbeda dari imam ataupun jamaah. Oke, kemudian akan kita bahas hukumnya. Manhaj itu ya jelas ya, walaupun langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari, sebenarnya kita sudah bermanhaj. Sebenarnya wajib bermanhaj itu, walaupun tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah bermanhaj. Kemudian kalau untuk mazhab, apa hukum bermazhab? Apakah boleh tidak bermazhab atau wajib satu mazhab, atau boleh berbeda mazhab, banyak mazhab, lebih dari satu mazhab? Nah, hal ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi mengenai masalah hukum fikih dan usul fikih, itu biasanya terjadi perbedaan pendapat ulama. Hal ini pun demikian juga mengenai masalah ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpendapat wajib satu mazhab, tidak boleh berpindah-pindah. Ada yang berpendapat boleh tidak bermazhab, dan ada yang berpendapat
boleh lebih dari satu mazhab atau menggunakan mazhab yang lain atau berpindah-pindah mazhab. Yang jelas manhaj Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui 4 mazhab tadi. Tergantung situasi dan kondisi tadi. Yang jelas tidak terlalu sempit juga. Kalau terlalu sempit fanatik satu mazhab, dikhawatirkan susah. Seperti tadi ya, sempit dan sulit nanti jadinya. Walaupun sebenarnya bagus kalau konsisten dan konsekuen tidak masalah. Namun nanti tentunya jadi sulit dan susah kondisinya. Begitu juga dengan ittiba. Ittiba juga tentu bagi yang berpendidikan tentu seharusnya sudah sampai kepada level ittiba, mengikuti pendapat ulama yang berdasarkan Al-Quran hadis, tapi juga mengetahui dalil atau dasar hukumnya. Kalau taklid itu terjadi perbedaan pendapat ulama juga. Ada yang membolehkan taklid, ada yang melarang taklid. Jadi setiap muslim itu pribadi individu wajib minimal sampai level ittiba. Ada yang berpendapat seperti itu, tidak boleh taklid. Karena beribadah ataupun bermuamalah tidak tahu dasarnya, tidak tahu dalilnya, itu sama dengan bisa sesat dan bisa salah kalau tidak tahu ilmu. Minimal ilmu pokok yang wajibnya yang berdoain seperti sholat, kemudian puasa dan lain sebagainya. Adapun ilmu-ilmu seperti ilmu kalam, kemudian ilmu tafsir, itu sudah lebih mendalam, itu tidak diwajibkan. Boleh bertaklid. Bahkan untuk ilmu kalam atau filsafat pun terjadi perbedaan pendapat juga sebenarnya para ulama. Yang jelas bagi orang awam itu yang tidak boleh. Nah, untuk taklid ini ada ulama yang berpendapat diperbolehkan bagi orang awam karena dia tidak pernah mempelajari, tidak tahu dan tidak sempat memahami ilmu Islam dan atau hukum Islam, ilmu syariah. Nah, untuk orang awam diperbolehkan taklid. Itu menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lain melarang tidak diperbolehkan taklid dengan tujuan tadi, maksudnya itu supaya mengetahui landasan pelajari minimal ibadah-ibadah wajib yang dilaksanakan setiap hari, wajib bagi masing-masing pribadi individu muslim. Kemudian untuk ikhtilaf tadi sudah dijelaskan juga, bahwasanya yang tidak boleh itu adalah perpecahan, ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang dibolehkan atau biasa, hal yang biasa terjadi. Tidak boleh juga memaksakan pendapat atau kehendak kita, pendapat mazhab kita, dan tidak juga boleh fanatik satu pendapat atau mazhab sehingga menyalahkan yang lain. Kemudian untuk talfik, hukum talfik ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengharamkan atau yang melarang secara mutlak, tidak boleh talfik sama sekali. Ada juga yang membolehkan talfik secara mutlak atau juga boleh talfik, artinya boleh menggunakan mazhab manapun ataupun menggabungkan pendapat mazhab antar mazhab berkaitannya dengan hukum bermazhab tadi. Namun ada juga ulama yang berpendapat boleh talfik tapi dengan syarat dengan catatan, yaitu hanya boleh talfik untuk masalah yang berbeda. Kalau untuk satu masalah yang sama itu tidak diperbolehkan talfik. Misalnya dalam berwudu,
satu masalah yang sama berwudu itu misalnya harus menggunakan satu mazhab saja. Kalau cara berwudunya misalnya mazhab Syafi'i, berarti yang membatalkan wudunya juga harus mazhab Syafi'i. Jangan, menurut pendapat ulama yang ini, jangan, tidak boleh mencampurkan taufiq cara berwudunya mazhab Syafi'i, kemudian yang membatalkan wudunya mazhab Maliki misalnya. Nah, itu yang tidak dibolehkan dalam satu masalah yang sama. Tapi untuk masalah yang berbeda, misalnya antara wudhu dan sholat atau wudhu dan puasa misalnya, itu diperbolehkan taufiq. Ini menurut pendapat ulama yang demikian. Meskipun ada juga ulama yang pendapat ada yang melarang secara mutlak dan juga yang ada yang memperbolehkan secara mutlak. Kembali lagi tergantung kepada situasi dan kondisi. Rasanya cukup untuk materi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.